Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dari Kekurangan Kepada Kelimpahan. Kita baca Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Pria akan membaca ayat yang ganjil, wanita membaca ayat yang genap, begitu bergantian, dan ayat 13 kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Pria dulu. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Wanita. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang." Bersama-sama, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 baku penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya seringkali kita melihat kebutuhan kita jauh lebih besar, sedangkan persediaan yang kita miliki sangat terbatas. Bagaimana kita bisa beranjak dari kekurangan kepada kelimpahan? Kalau kita baca ayat yang kelima tadi, ada kekurangan yang dirasakan oleh orang-orang yang berhimpun mendengar khotbah Yesus. Karena 5.000 lebih laki-laki belum pada makan, padahal mereka hanya punya persediaan 5 roti 2 ikan, itu pun hasil sumbangan seorang anak kecil kepada Yesus. Tetapi ayat 13 tadi berkata bahwa mereka semua makan kenyang, bahkan ada sisanya 12 bakul. Ayat 5 kekurangan, ayat 13 kelimpahan. Nah, bagaimana kita bisa bergerak dari kekurangan kepada kelimpahan? Ada prosesnya yang dicatat mulai dari ayat 5 sampai ayat 13 tadi. Yang pertama, kalau kita ingin beranjak dari kekurangan kepada kelimpahan, kita harus memulai dari hal yang kecil. Ayat 9 tadi berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tahukah saudara bahwa Tuhan itu senang membuat hal-hal besar dari sumber yang kecil? Sebab ketika hal besar terjadi pada persediaannya terbatas, yang dipermuliakan adalah Tuhan. Karena dia bisa melipat gandakan apa yang sedikit menjadi berkat bagi banyak orang. Daud yang kecil Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat, raksasa Filistin yang 3 meter tingginya. Kalau untuk menghadapi Goliat, Tuhan membangkitkan ada seorang prajurit Israel yang tingginya 4 meter. Kita bilang bukan mujizat, memang 3 meter ya pasti kalah sama 4 meter. Tapi raksasa 3 meter dari Filistin dikalahkan oleh Daud yang masih muda, yang kecil. Maka orang bilang bukan Daud yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Ada seorang janda yang gak punya apa-apa, tetapi kemudian Tuhan memberkati dia. Minyak sedikit, tepung segenggam. Diutamakan dulu hamba Tuhan Elisa yang meminta kepadanya,
Dan apa yang terjadi? Minyaknya tidak habis, lalu tepungnya tidak pernah habis, sampai musim kelaparan habis. Dan Elia mengalami berkat Tuhan, dia juga bisa makan dan dia memberkati janda di Sarfat tersebut. Karena itu jangan pernah meremehkan hal yang kecil, sebab bila kita menekuni, kita bisa berhasil dalam hidup. Cuma 5 roti, 2 ikan, mana mungkin bisa mengenyangkan 5.000 orang. Tetapi kalau kita mau memulai dari hal yang kecil, bisa. Saya perhatikan orang-orang sukses dalam kehidupan ini, baik orang Kristen maupun bukan, saudara-saudara, adalah orang yang tekun menghargai hal yang kecil. Saya pernah beli Starbucks di outlet pertama di Pike Place di Seattle, Amerika Serikat. Ya, seberangnya ini pasar ikan, bau amis. Di depan itu kedai, jadi cuma nyebrang ada kedai Starbucks yang pertama tahun 1912. Bayangkan dari satu kedai kopi kecil di pasar ikan yang anyir, sekarang Starbucks melanda seluruh dunia. Tapi kan mesti mulai dari yang kecil. Nggak mungkin tiba-tiba jeleng jadi hebat. Maka tekun, setia, menghargai, tidak menyia-nyiakan perkara yang kecil. Kalau saudara dalam pekerjaan baru diberi tanggung jawab yang kecil, setia, sungguh-sungguh. Gajinya kecil, nggak apa-apa. Kalau saudara rajin, saudara bilang, gajinya kecil cuma 3 juta. Padahal saya ini kan kapasitas 10 juta. Lalu saudara malas-malasan, dipecat juga 3 juta juga nggak dapat saudara. Tapi kalau saudara gajinya 3 juta, kualitas kerjamu 10 juta, pimpinanmu akan lihat, oh nggak pantas ini cuma 3 juta. Saudara bisa dinaikkan. Makin hari makin besar penghasilannya. Saya membaca orang yang paling kaya di Indonesia, Pak Budi Hartono, selama bertahun-tahun. Asetnya sekarang lebih dari 300 triliun. Dia memulai usahanya melanjutkan perusahaan kecil milik ayahnya. Tahun 1963 terjadi kebakaran besar. Perusahaannya itu ludes saudara-saudara. Dan rasanya udah bangkrut ini. Tapi dia mulai membangun lagi dari puing-puing. Lama-lama bisa survive. Perusahaannya jarum. Sekarang bukan cuma rokok tapi banyak anak perusahaan lain termasuk BCA, sahamnya sekarang dimiliki oleh keluarga ini. Dan dia dinobatkan jadi orang terkaya di Indonesia. Mulainya kaya raya? Enggak, biasa-biasa aja, kecil. Saya percaya ini ada calon konglomerat nih duduk di sini nih. Ya, coba lihat kiri kanan, sebelah saudara akan jadi konglomerat, jadi baik-baik sama dia. Haleluya, supaya temanmu bisa kasih pekerjaan sama saudara. Puji Tuhan. Ya, wajahnya kok kurang meyakinkan begitu. Haleluya. Memulai dari hal yang kecil bisa berhasil. Kedua, bagaimana kita beranjak dari kekurangan kepada kelimpahan? Kita harus mempercayakan hidup kepada Yesus. Ayat 9 tadi berkata, di sini cuma ada 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tapi lihat langkah Yesus ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang ada memang sedikit, tapi ditaruh pada tangan yang tepat, yaitu tangan Yesus. Sehingga yang sedikit bersama Yesus menjadi mayoritas, menjadi penuh dengan kelimpahan berkat. Karena faktor Yesus membuat perbedaan. Orang di Indonesia tahu, waktu pemilihan umum yang lalu, Jokowi factor itu perannya sangat besar, saudara-saudara. Ya, siapa yang dia pro itu bisa menang. Saya mau bilang, Jesus factor lebih besar. Kalau dia berpihak pada saudara, engkau kecil, engkau pecundang, engkau tampak tidak berarti, hadirkan Yesus, engkau lebih daripada pemenang. Karena di dalam Yesus ada berkat yang luar biasa dalam hidup. Kan matematika biasa 5 tambah 2 7. Ada Yesus di dalamnya, 5 tambah 2 bisa 5.012. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bakul, 5.012. Kenapa bisa
Sisa 12 bakul karena murid Yesus jumlahnya 12. Biasanya kalau ada sisa kan milik panitia, saudara-saudara. Panitia bawa pulang. Jadi karena murid Yesus 12 ya mereka makan. Dan porsi makan murid Yesus bukan piring, bakul. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kalau kau menjadi murid Yesus. Haleluya. Dan kenapa masih ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan pasti tidak ada sisa. Karena wanita suka bawa kantong kresek, bawa pulang ke rumah masing-masing. Itulah karunia khusus yang jangan dikembangkan, saudara-saudara. Nah, jadi kehadiran Tuhan itu bisa membuat yang sedikit jadi banyak. Perahu Simon kosong, gagal sepanjang malam. Yesus hadir di dalam perahu itu. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Sudah saya coba sepanjang malam dan gak ada orang tangkap ikan siang-siang, gak logis. Tapi kehadiran Yesus membuat perbedaan. Perahunya ketika ikan itu ditarik hampir tenggelam. Sehingga dia harus berbagi dengan perahu lain. Kalau enggak benar-benar tenggelam. Saudara, Jesus Factor itu membuat perbedaan yang luar biasa dalam kehidupan. Mazmur 37 ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Ada seorang suami satu kali kerja di sebuah perusahaan, lalu perusahaannya kolaps, dia di PHK, saudara. Gak dapat kerjaan selama beberapa bulan. Saya dengar kondisi ekonomi morat-marit. Jadi saya waktu itu sama istri kunjungi ke rumahnya untuk berdoa. Lalu waktu saya masuk, rupanya dia kaget, saudara. Karena mungkin gara-gara gak ada kerjaan, dia jadi agen itu nomor-nomor itu, saudara. Undian dan sebagainya. Ya apa itu namanya lah. Kaget dia, langsung sembunyikan semuanya di kertas-kertasnya dan sebagainya. Tapi kan saya lihat, saudara. Saya tanya gimana Pak? Aduh, sejak di PHK berat Pak. Jadi usaha Bapak, ya Pak Pendeta tahulah tadi saya ngumpetin apa. Saya bilang Bapak kan orang Kristen tahu ya usaha perlu, tapi yang halal lah, yang baik, tidak merugikan orang. Iya tapi saya nggak punya duit. Gimana? Apa gereja mau kasih makan saya? Loh, jawabnya kok jadi nyolot gitu. Saya bilang, saya mau doa Tuhan buka jalan. Coba saya tanya, Bapak Ibu ada kebisaan apa? Nggak bisa apa-apa, rasanya apa ya? Istrinya bilang saya bisa bikin kue Pak. Cuma hobi-hobi gitu aja, nggak pernah dikembangkan. Coba Ibu bikin. Ya kan jemaat kita juga kan banyak yang punya toko kue dan sebagainya. Coba masukin ke sana, kan gak semua toko kue itu bikin sendiri. Masukin, nanti kita kenalin lah beberapa titip. Kalau enak, siapa tahu bisa berkembang. Ya udah saya doain saudara. Jadi dia mulai berusaha bikin kue, masukkan toko A, masukin toko B dan sebagainya. Ternyata enak, pelanggan banyak, makin berkembang. Bahkan akhirnya dia bikin outlet, beberapa outlet toko kue sendiri. Laku saudara. Anaknya sekolah, lulus universitas, rumahnya diperbesar. Sehingga ekonomi keluarga itu dipulihkan. Lebih gede dapatnya daripada waktu suaminya kerja. Karena apa? Ada kehadiran Yesus yang memberikan perbedaan. Saudara kalau jalanmu buntu, engkau berusaha keras ini itu. Minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu membuat perbedaan. Orang boleh pinter, rencana A, B, C, D. Kalau Tuhan tidak kasih berkat gak bisa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat gak akan ada yang bisa buka. Kalau Tuhan buka pintu berkat gak akan ada orang yang bisa tutup. Saudara-saudara, ada seorang rekan yang dia mau memulai sebuah usaha. Lalu dia dengar di Bali itu ada orang yang mau jual murah-murah gitu usaha laundry. Karena udah gak jalan gara-gara COVID, saudara-saudara. Ya akhirnya setelah dia timbang-timbang, dia ambil deh, dia beli tempatnya termasuk peralatannya. Cuma dia bilang,
saya ini tinggal nggak di Bali, kita kerjasama, kamu kerja sama saya, ya nanti saya kasih sekian, kamu juga dapat semacam saham atau apa. Akhirnya orang itu kerja, dulu owner sekarang kerja di sana. Tapi kemudian yang ambil alih perusahaan itu lihat, waduh peralatan untuk laundry itu sedikit, kalau disuntik dana mudah-mudahan bisa lebih bagus. Sekarang ini saudara, akhirnya dia mulai kembangkan, tambah suntik dana dan sebagainya, makin berkembang. Dia coba jalin relasi ke hotel-hotel dan dia bilang, kalau Anda hotel cuci sendiri, spray, sarung bantal dan sebagainya, pasti jatuhnya akan lebih mahal. Kirim ke saya, kamu bisa hemat 20%, 30%. Kalau nggak percaya, coba. Dan hasilnya bagus. Hotel-hotel mendapatkan lebih banyak keuntungan karena cost yang keluar lebih kecil. Sekarang ini, saudara, rekan saya ini jadi pengusaha laundry terbesar di Pulau Bali. Itu hotel-hotel bintang 5, bintang 4, kebanyakan semua langganan dia. Saya bilang, wih gimana Pak? Nggak repot? Oh pakai mesin semuanya Pak. Ya dimasukin mesin, bruk, langsung dia gulung. Lalu kemudian sudah keluar, udah kering, lalu masuk mesin yang lain. Seret itu disetrika sendiri. Saudara, jadi yang setrika bukan baju, yang disetrika itu spray-spray, selimut, seret. Pokoknya keluar udah kelipet lah. Langsung dikirim ke hotel-hotel. Saya yakin kalau kita setia memulai dari hal yang kecil, Tuhan bisa tambah dalam perkara besar. Tapi saya perhatikan, dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Jesus Factor membuat perubahan yang sangat dahsyat. Cuma laundry doang. Laundry kan modalnya juga nggak seberapa gede, saudara. Tapi sekarang, mesinnya udah luar biasa, itu bukan laundry kecil lagi. Dari yang kecil bisa berkembang. Saudara juga bisa. Modal saudara nggak tahu mau laundry, mau apa dan sebagainya, kelihatannya sih nggak terlalu banyak modalnya, tapi bisa berhasil. Yang ketiga, mau jadi saluran berkat. Di ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bagaimana dari kekurangan menjadi kelimpahan? Pertama, memulai dari hal kecil. Kedua, mempercayakan hidup kepada Yesus. Ketiga, mau jadi saluran berkat. Sumber berkatnya, sumber mujizatnya adalah Yesus. Tapi para murid yang dipakai sebagai kaki tangan Yesus untuk berbagi kepada orang lain. Suruh mereka duduk, kata Yesus, bagi-bagi kelompok. Lalu kamu bagi-bagikan roti dan ikan ini. Panitia gak makan dulu, saudara sekalian. Murid Yesus gak makan dulu. Murid Yesus melayani dulu. Jadi saluran berkat. Bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Hati mesti besar. Jangan serakah. Kalau kita serakah, Tuhan gak tertarik memberkati orang yang serakah. Tuhan memberkati orang yang hatinya limpah. Limpah itu bukan punya mobil 5, rumah 10. Limpah itu artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain. Saudara mau jadi Kristen mana? Kristen sumur atau Kristen sungai? Kalau Kristen sumur dapat air hujan, ya di situ aja ditampung. Tapi kalau Kristen sungai dialirkan kepada yang lain. Jangan kita hanya berpikir diri sendiri menumpuk berkat, tapi kita mau jadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya 2 minggu lalu baru pulang dari pedalaman Papua ke Wamena, dan saya juga mengunjungi satu gereja yang dibangun Bethel Project. Jadi itu suku, saudara sekalian, masih primitif. Rumahnya rumah Honai, rumah adat tradisional yang udah lapuk, jelek, dari kayu. Lalu kemudian mereka itu kebaktiannya di bagian Honai dapur. Jelek banget lah saudara. Ya pendek lagi. Jadi kalau kita lagi kebaktian tuh, babi masuk, anjing masuk. Aduh udah gak nyaman banget lah. Dan karena biasanya dipakai masak itu udaranya juga gak sehat saudara.
Lalu kemudian kita mulai cari dana, kumpulkan uang, kita bangun. Pedalaman Papua biayanya besar. Karena kalau di sana semen satu sak bisa 10 kali lipat lebih mahal daripada yang di Jawa. Karena banyak yang harus diangkut pakai pesawat, saudara. Sekarang udah lumayan lah pesawatnya lebih maju. Saya pernah masuk ke sana, kita itu pakai pesawat kecil, ditimbang, orang ditimbang, barang ditimbang. Karena ada kekuatan angkutnya sekian. Ya udah, duduk di sana cuma 1-2 pilot, kopilot, di belakangnya saya. Udah nggak ada penghalang lagi, saudara. Jadi kita bisa lihat-lihat begitu ya, seperti naik oplet gitu, angkot gitu ya, bisa tepuk pundaknya pilot, kopilot, ya kopilotnya diajar, nih gini ya, nih baca bukunya, nanti kalau ada awan kamu mesti gini, ya kita berdebar-debar juga nih saudara sekalian, wah ini kok baru belajar ini yang sebelahnya ini, saudara. Jadi 1-2 di depan, saya 3, 4, 5, 6, rasanya cuma 6 orang tuh saudara, belakangnya, waduh itu nasi, beras, bahan pokok dan sebagainya. Jadi kita masuk ke sana dan kita mulai cari dana. Gerejanya selesai kemarin, besar, campuran banyak kayunya, karena saya bilang kalau terlalu mahal nggak semuanya harus semen, tapi bisa kayu, habis 400 juta lebih. Dan saya kunjungi, saya doakan bisa nampung 100 orang lah kira-kira, saudara. Kita kasih sound system, kita kasih perabotan pelayanan yang lain. Dan pendetanya senang sekali waktu saya kunjungi, saudara-saudara. Aduh terima kasih Pak, jemaat kami jadi tambah banyak sekarang. Dulu yang mana tempat kebaktiannya? Aduh dibawa minta ampun jeleknya saudara. Sekarang puji Tuhan sudah bisa ibadah dengan nyaman, representatif. Tuhan panggil kita untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Ya kalau saya kunjungi itu dari satu tempat ke tempat yang lain sampai masuk ke dalam-dalam, mereka senang sekali. Mereka bikin pesta adat, bakar batu, potong babi gede itu saudara sekalian. Ya, saya sih kurang suka ya, babi kecap lebih enak sebetulnya. Tapi ya kita menghargai apa yang ada begitu saudara. Mereka tari-tari begitu ya, luar biasa. Dan setiap kunjungan mereka bilang, Pak, kami mau perbesar gerejanya. Dan saya bilang, pokoknya Anda yang mau perbesar gereja, ada proposalnya, kita support semuanya. Senang melihat gereja maju, walaupun kita nggak kebaktian di sana. Kita mau berbagi jadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan jadi Kristen sumur, tapi jadilah Kristen sungai yang jadi berkat bagi banyak orang. Nah ada satu ayat dalam 2 Korintus 9 ayat 10 berkata demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan ayat ini. Ternyata berkat Tuhan itu ada 2 jenis. Yang pertama roti untuk dimakan, kita nikmati sendiri. Tapi yang kedua adalah benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Kalau saudara dapat berkat, jangan dimakan semuanya. Karena ternyata ada bagian benih yang harus saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara beli buah mangga, saudara kupas, makan daging mangganya, peloknya, bijinya, jangan dimakan. Saudara bisa berakhir ke rumah sakit Immanuel, saudara, atau Boromius. Kalau saudara makan bijinya, bijinya itu harus ditanam supaya menghasilkan pohon mangga, buah mangga yang lebih banyak, yang lebih besar. Setiap berkat itu ada bagian benih untuk ditabur. Kita kan tiap hari berdoa untuk roti, untuk makanan kita. Give us each day our daily bread. Berikan kami pada hari ini roti harian kami. Tiap hari kan kita doa minta berkat. Tuhan berkati saya. Mau makan aja doa, Tuhan berkati makanan ini. Kita selalu minta berkat. Padahal dari sumber itu ada 2 jenis berkat. Pertama roti untuk dimakan kita nikmati. Tapi kedua ingat, benih untuk ditabur. Benih untuk ditabur sumbernya bukan kita.
benih untuk ditabur, sumbernya juga punya Tuhan. Kalau saudara tiap hari minta berkat untuk engkau nikmati, kenapa engkau lupa berdoa, Tuhan titipkan kepada saya berkat-Mu agar aku bisa bagi kepada keluargaku, bisa bagi kepada orang miskin, bisa bagi untuk pembangunan gereja. Karena itu adalah bagian benih untuk kita tabur. Dan kalau saudara melakukan dua hal itu, Tuhan suka dengan orang Kristen Sungai yang seperti murid-murid itu bagi dulu sama orang lain, sehingga mujizat pelipat gandaan itu terjadi. Mau jadi saluran berkat bagi orang lain. Dan jangan doa gini, Tuhan bikin saya kaya dulu, baru nanti saya menabur. Itu bukan caranya Tuhan. Yang Tuhan lihat cuma 5 roti 2 ikan, sedikit. Tapi waktu dibagi-bagi, itu jadi banyak. Karena Alkitab bilang Yesus mengangkat roti itu, berdoa, mengucap syukur. Setelah amin, apa 5 roti kecil berubah jadi 5 roti segede bantal? Apa 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus sehingga 5.000 orang bisa makan? Kan enggak, rotinya tetap kecil dan juga ikannya tetap kecil. Tapi waktu dibagi-bagi, mujizatnya terjadi. Walaupun saudara punya sedikit, belajar bagi. Engkau akan lihat mujizat pelipat gandaannya terjadi. Punya sedikit, dibagi, nggak masuk akal. Itulah cara kerja Yesus. Nggak usah doa, Tuhan bikin saya kaya dulu, bikin saya jadi konglomerat. Bukan cara itu Tuhan. Saudara punya sedikit, temanmu ada kebutuhan, berbagi dari yang sedikit itu. Tuhan yang akan nanti menambahkan. Karena ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana dari kekurangan menjadi kelimpahan? Harus mengelola berkat dengan baik. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan mau setelah saudara diberkati, tetap mengelola berkat dengan baik. Jangan boros. Boros itu dosa, menyia-nyiakan resources, sumber yang berasal dari Tuhan. Dia yang mencukupkan, tapi jangan kita menghambur-hamburkan. Kelola dengan baik, jangan konsumtif, jangan foya-foya, jangan sampai utang sana utang sini. Saudara-saudara, kalau belum ada uang, tahan diri, jangan nafsu, keinginan memiliki ditekan, supaya akhirnya jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Kenapa kadang-kadang orang banyak hutang? Karena konsumtif, belanja aja. Kalau suami istri, istrinya belanja aja terus. Aduh mam, hati-hati dong, uang kita terbatas. Tenang Pak, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita orang percaya. Masalahnya kita bukan burung, saudara-saudara. Ya, kita manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan, kelola. Saya mau bilang, berkat Tuhan selalu bisa mencukupkan kebutuhan hidup saudara, tapi tidak akan mencukupkan gaya hidup saudara. Kebutuhan hidup sederhana, gaya hidup itu mewah. Kebutuhan hidup murah, gaya hidup mahal. Kopi hitam di warung 5.000 perak, black coffee di kafe 25.000 perak. Munculnya sama, kopi hitam teh, saudara. Cuma satu bahasa Sunda, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Saudara mau mana? Kopi hitam atau black coffee? Begitu ya. Nah, makanya kita ini harus menjaga bukan cuma jangan sampai gaya hidup kita terlalu mewah. Padahal sebetulnya kalau kita bisa menjaga dengan kebutuhan hidup yang murah itu akan lebih gampang dalam hidup kita. Saudara belajar menabung, belajar berinvestasi. Seperti Yusuf pada 7 tahun masa kelimpahan dia nabung, sehingga pada 7 tahun masa kelaparan dia mulai mengeluarkan sedikit-sedikit dari investasi, dari tabungannya, dan dia bisa melewati waktu kelaparan. Tips saya terakhir adalah, kalau saudara dapat uang, lakukan 3 pembayaran ini. Bayar kepada Allah, bayar kepada diri sendiri, bayar kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu dapat uang, apa yang saudara harus lakukan? Pertama, bayar kepada Allah. Kembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan.
Tuhan janji tingkap langit dibuka, berkat Allah dicurahkan berkelimpahan. Oh nanti aja kalau penghasilan saya udah gede. Bohong. Kecil aja gak mau kasih perpuluhan, apalagi udah gede. Mana lebih susah? Bayar perpuluhan lagi penghasilanmu kecil, apa lebih penghasilanmu udah gede? Kalau gede susah, sayang ya gede ya. Justru masih sedikit itu nabur. Dan saya percaya janji Tuhan tidak pernah meleset. Tingkap langit dibuka, berkat Allah dicurahkan. Ini kalau saudara mau maju diberkati Tuhan, belajar menabur. Kedua, bayar kepada diri sendiri. Kalau persepuluhan kepada Tuhan 10%, sisihkan tabungan 10%. Misalnya penghasilan 5 juta, 500.000 persepuluhan, lalu 10% lagi, 500.000 lagi untuk tabungan. Kalau bisa 20% tabungannya lebih bagus. Saudara mau tabung atau investasi yang bagus ya, jangan sampai kemudian banyak ruginya dan hilang dan sebagainya. Tapi bayar kepada diri sendiri. Ya kalau saudara kerja keras, saudara punya pegawai saudara bayar, diri sendiri gak pernah dibayar. Bayar kepada dirimu sendiri. Dengan cara apa? Investasi yang nanti akan berkembang. Ya, belajar kecerdasan finansial supaya kita juga tidak terjerumus di dalam keputusan yang salah tetapi yang bagus. Baru yang ketiga, bayar kebutuhan hidup yang lain. Jadi sudah disisihkan 10% untuk Tuhan, 10% atau 20% untuk diri sendiri, untuk investasi. Baru sisanya mungkin 70% bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Saya percaya kalau kita kelola berkat Allah dengan baik, 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bakul, engkau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kau beri yang kupinta. Katakan dengan iman, kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saya mau doa secara khusus bagi saudara-saudara yang mungkin sedang memulai usaha,
Atau mungkin sudah beberapa bulan, berapa tahun, tapi belum terlalu menunjukkan hasil yang cemerlang. Perahu Simon yang kosong ketika Yesus diundang hadir menjadi penuh. Prinsip yang sama ketika engkau beriman, Tuhan bisa berkati saudara. Tuhan bisa buka jalan dalam hidup saudara. Tapi jangan remehkan perkara kecil. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Utamakan Tuhan. Jesus effect, Jesus factor itu sangat luar biasa. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah akan sediakan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Dan engkau punya komitmen, aku mau jadi saluran berkat bagi orang lain. Nggak usah nunggu saudara kaya. Karena mujizat tidak terjadi ketika Yesus doa roti kecil jadi roti besar. Mujizatnya terjadi ketika dibagi-bagikan. Nggak pernah habis. Bukan tambah besar tapi nggak pernah habis. Tuhan mau menjadikan saudara saluran berkat. Tuhan gak tertarik sama orang serakah. Jangan jadi Kristen sumur, jadilah Kristen sungai. Jadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau itu komitmen saudara, itu kan janji kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau supaya semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Engkau doa hari ini, aku mau kaya karena aku mau jadi bendaharawannya Tuhan. Aku mau kaya bukan supaya flexing, aku tunjukkan mobilku bagus, uangku banyak. Bukan itu, supaya aku bisa support pekerjaan Tuhan di mana-mana. Supaya aku bisa bantu orang-orang miskin. Supaya aku bisa jadi saluran berkat. Tuhan tertarik kepada orang seperti itu. Dan biar engkau ditemukan sebagai orang sedemikian. Dan kelola berkatmu dengan baik. Jangan sia-siakan, kelola dengan bagus. Dia adalah owner. Kita hanyalah manajer. Kalau engkau ada berkat, bayar kepada Allah persepuluhan, bayar kepada diri sendiri, menabung investasi. Yang ketiga, baru bayar kebutuhan sehari-hari. Oke, sekarang saya mau doa. Siapa di antara saudara yang sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan? Karena di dalam usaha, dalam bisnis, dalam penghasilan masih ada pergumulan. Dan saudara mau berdoa, Tuhan, saya mohon campur tangan. Tolonglah saya Tuhan. Kalau suami istri lagi ngalami masalah kesulitan, jangan berantem saudara. Jangan berantem, berkatnya malah lari. Setan paling senang tinggal dalam keluarga yang orangnya berantem. Tapi malaikat paling senang tinggal dalam keluarga yang rukun. Dan kalau saudara rukun, kesana berkat akan diperintahkan. Semua pergumulan itu ada batas waktunya. Gak selamanya saudara menderita. Ketika engkau terapkan firman yang kau dengar hari ini, dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan mulai melihat jalan terbuka, berkat Allah dicurahkan.